Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kita kemarin soal saham perusahaan gas negara. Karena kemarin kita belum sempat bahas soal harganya. Mungkin ada yang tanya, beli saham Pegas di harga berapa? Nah, ini akan kita jawab, tapi kita akan ulas perjalanan harga atau valuasi saham Pegas selama kurun waktu 5 tahun atau lebih belakangan ini. Jadi seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis syariah. Jadi sebelumnya kita sudah bahas soal valuasi saham Pegas, perjalanan harga saham Pegas dari tahun ke tahun, tepatnya 5 tahun terakhir ini seperti apa sih Pegas. Perusahaan gas negara ini bergerak dalam distribusi gas dan beberapa bisnis lainnya. Tapi yang jelas kalau kita lihat di tahun 2017 ya, tahun 2017 harga saham Pegas itu di kisaran harga 2.500-an. Jadi ini juga saya masih mendapati di harga itu, dan saya pernah sempat beli di harga itu, tapi karena keluar masuk karena alasan bahwa Pegas ini tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi saya waktu itu memang tidak lama untuk megang saham Pegas. Nah, sebenarnya ini pun bukan harga tertingginya. Jadi harga tertingginya pada waktu itu jadi kalau kita lihat di harga tahun sebelumnya, di tahun 2014, saham Pegas itu sempat menyentuh angka 6.000 lebih. Nah, kemudian Pegas akhirnya turun di harga 2.500-an karena ada faktor di mana laba perusahaan gas negara itu turun karena sektor bisnisnya. Tapi kemudian di beberapa tahun setelahnya, itu di tahun 2018, 2019, saham Pegas itu biasa selalu dihargai di atas Rp2.000. Nah, kalau kita kembali ke 5 tahun terakhir, return on equity dari perusahaan gas negara ini itu berada di angka belasan, ya, ada di angka 15, 18 dan sebagainya. Intinya dia berada di kisaran itu. Tapi kemudian setelah beberapa tahun, return on equity Pegas itu turun di bawah 10 bahkan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dengan valuasi harga saat ini, karena saya katakan tadi bahwa return on equity Pegas di 5 tahun sebelumnya itu berada di kisaran angka belasan, ada 15, 18. Tapi kemudian mulai redup, jadi ada faktor bisnis dan kemudian labanya mulai tergerus, dan akhirnya return on equity Pegas itu turun bahkan sampai 6%. Ada yang sampai di tahun 2020 bahkan hanya 2,8% itu dari return on equity-nya. Dan mungkin ini wajar karena pada saat itu banyak perusahaan juga yang mulai turun labanya, bahkan ada yang rugi karena faktor pandemi. Tapi kemudian kalau kita lihat di tahun 2021, ini kita masih mengacu pada kuartal 3 2021, ternyata return on equity dari perusahaan gas negara itu kemudian berbalik menjadi 15,1 di kuartal 3 2021. Nah, apa artinya? Jadi teman-teman, semenjak penurunan harga Pegas yang dipengaruhi oleh faktor kinerjanya, termasuk rasio return on equity-nya yang juga mulai turun, maka harga saham Pegas juga mulai turun. Tapi seiring dengan return on equity yang bisa kita katakan kembali seperti pada 5 tahun. Artinya, kalau saya sendiri mengatakan bahwa perusahaan gas negara semakin menarik, terlebih karena harganya juga belum mahal. Kalau kita lihat dengan harga saat ini,
di harga 1.360, kemudian dengan book value di kisaran 1.489 dengan PBV 0,9, artinya itu masih di bawah satu kali, itu masih tergolong murah. Nah, ada pakar atau ada analis juga yang rekomendasi kalau saham Pegas itu berada di angka 1, di bawah satu kali PBV-nya, maka itu sangat layak untuk investasi. Salah satunya adalah Teguh Hidayat. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham siapa Teguh Hidayat. Kalau teman-teman masuk beli saham Pegas di bawah dengan PBV di bawah satu kali, katanya beliau, kalaupun beli dengan uang yang total, dalam artian teman-teman punya aset berapa, kemudian beli saham Pegas dengan PBV di bawah satu kali, itu pasti kemungkinan untungnya besar sekali, karena saham ini pergerakannya itu tidak lama. Dalam setahun pasti dia akan bergerak. Saya juga sudah mengamati saham ini. Jadi dalam beberapa tahun, dalam setahun itu tidak pernah stagnan pergerakannya. Pasti akan ada pergerakan. Kalaupun kemudian kembali turun seperti harga awalnya, itu pasti akan kembali naik lagi. Karena memang saya katakan bahwa Pegas ini jauh lebih cocok untuk dijadikan investasi saham jangka pendek menengah, tapi tidak cocok untuk jangka panjang karena dari sisi grafiknya. Tapi ya itu tadi, yang paling menarik adalah kinerjanya mulai membaik lagi seperti di 5 tahun sebelumnya. Dan kalau ini terus berlanjut di kuartal selanjutnya, apalagi di laporan akhir tahunnya untuk tahun 2021 di bulan Maret ini, mungkin kemungkinan saham Pegas akan kembali naik. Tapi teman-teman, sebelum saya menutup video ini, pahami dengan baik bahwa yang namanya review ataupun analisis itu hanya tambahan pertimbangan untuk Anda, bukan satu-satunya pertimbangan. Dan saya ingatkan kembali bahwa tidak ada jaminan saham tertentu akan naik di waktu tertentu dalam analisis fundamental. Yang kita analisa adalah kinerja dan valuasi. Soal kapan akan naik itu kita tidak pernah prediksi soal itu. Tapi kalau teman-teman beli di harga murah, tentunya dibanding membeli saham yang resikonya cukup tinggi, jauh lebih baik membeli saham yang resikonya cukup rendah dan bisa kita katakan aman. Karena selain itu, saham Pegas juga masuk kategori saham plat merah. Jadi teman-teman analis syariah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak disetujui atau senang dengan video ini, silahkan share ke berbagai sosial media, dan jangan lupa komentar kalau tidak senang dengan video ini, atau mungkin ada saran atau kritik, silahkan komentar di bawah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.